Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 3 dan kelas 4. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Coba ditengok depan, belakang, kanan, dan kiri. Siapa temannya yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Baik. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak ibu pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa kalian kelas 3 dan kelas 4 ibu suruh di halaman sekolah? Ya, karena ibu akan mempraktekkan model pembelajaran 222. Model pembelajaran 22 adalah model pembelajaran yang dilaksanakan di 2 ruangan, 2 kelas, dan 2 mata pelajaran. Baik anak-anak ibu, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan perbedaan antara benda padat, cair, dan gas. Kemudian yang kedua, siswa dapat memberikan contoh benda yang termasuk dalam kategori benda padat, cair, dan gas. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pentingnya kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, siswa dapat memberikan contoh kegiatan yang memerlukan kerjasama. Baik anak-anak ibu, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan anak-anak ibu kembali ke kelasnya masing-masing ya. Nanti ibu masuk ke kelas 3 terlebih dahulu. Assalamualaikum anak-anakku kelas 3, selamat pagi. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang benda padat, cair, dan gas ya. Ada yang tahu apa itu benda padat? Benda padat adalah benda yang partikel-partikel penyusunnya tertata rapat dan memiliki susunan molekul atau atom yang teratur. Ciri-ciri benda padat yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Kemudian yang kedua, susunan partikel rapat dan teratur. Kemudian yang ketiga, tidak dapat dimanfaatkan. Kemudian yang keempat, tidak mengikuti bentuk wadah. Contoh benda padat yaitu kayu, batu, pasir, es batu, besi, emas, perak, tembaga, dan sebagainya. Kemudian benda cair. Benda cair adalah benda yang dapat berubah bentuk menurut bangun tempatnya karena molekulnya bergerak bebas. Benda-benda cair memiliki ciri-ciri yang pertama, bentuknya mengikuti wadah, yang kedua volumenya tetap, ketiga susunan partikel tidak teratur, dan yang keempat dapat dimanfaatkan. Nah, contoh dari benda cair yaitu air, minyak, teh, kopi, soda, sirup, dan sebagainya. Kemudian benda gas. Benda gas adalah benda yang partikel-partikelnya dapat bergerak sangat bebas dan memiliki susunan atom serta molekul yang saling berjauhan. Nah, ciri-ciri benda gas ini yang pertama, bentuk dan volumenya berubah-ubah mengikuti wadah. Yang kedua, susunan partikel sangat renggang. Dan yang ketiga, dapat dimanfaatkan. Dan yang keempat, menekan ke segala arah. Contoh benda gas adalah udara, uap, air, asap, kabut, awan, gas LPG, oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan sebagainya. Baik anak-anak ibu, sekarang ibu akan membagikan LKPD kepada jenengan semuanya. Nanti silahkan dikerjakan. Ibu akan menjelaskan cara mengerjakan LKPD-nya. Baik anak-anak ibu, sudah dilihat LKPD-nya. Oke, LKPD ini cara mengerjakannya adalah pasanglah gambar dengan peristiwa perubahan wujud benda di sampingmu.
Yang pertama itu ada gambar apa anak-anak? Ada gambar kapur bak. Terus kemudian yang kedua itu ada gambar garam. Yang ketiga ada gambar memasak agar-agar. Kemudian yang keempat ada gambar es krim. Yang kelima itu ada gambar menjemur pakaian. Terus yang terakhir itu ada air es. Baik anak-anak ibu, sudah jelas ya cara mengerjakannya. Tinggal dipasangkan saja, ditarik garisnya ya. Sudah jelas anak-anak ibu? Kalau sudah jelas, kali ini ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang benda padat, cair, dan gas. Tolong disimak secara baik ya. Baik anak-anak ibu, sekarang ibu ke kelas 4 terlebih dahulu. Yang tertib, nggak boleh bertengkar. Dilihat videonya baik-baik ya. Siapa yang sudah tahu apa saja sifat-sifat benda? Seperti yang kita ketahui, di sekitar kita ini ada banyak sekali jenis benda, kids. Nah, setiap benda tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda. Kalau berdasarkan wujudnya, benda bisa dikelompokkan menjadi 3, yakni benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Kita bahas sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda gas tersebut yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Benda padat. Sifat-sifat benda padat adalah bentuknya tetap, dapat diubah bentuknya dengan menggunakan cara tertentu, dan juga mempunyai massa. Contoh benda padat diantaranya adalah batu, besi, dan kayu. Benda cair. Sifat-sifat benda cair adalah bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya, menempati ruang, mempunyai massa, permukaan benda cair yang tenang akan selalu datar, mengalir ke tempat yang lebih rendah, dapat melarutkan suatu zat tertentu. Contoh benda cair antara lain adalah air dan minyak. Benda gas. Sifat-sifat benda gas adalah nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Bentuknya bisa berubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya, menempati ruang, mempunyai massa, dan menekan ke segala arah. Contoh dari benda gas adalah asap. Nah kids, itulah sifat-sifat benda, baik benda padat, cair, dan gas. Sekarang kita mengenal perubahan wujud benda yuk. Kids, dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melihat proses perubahan wujud benda dan contohnya yang ada di sekitar kita. Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan bentuk yang berbeda. Peristiwa perubahan bentuk tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda menerima atau melepas kalor. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Apa saja perubahan wujud benda dan contohnya di sekitar kita ya? 1. Membeku. Kids, benda cair bisa berubah wujud menjadi padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Contoh benda padat adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer hingga membeku menjadi es batu. 2. Mencair. Mencair adalah kebalikan dari wujud membeku. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Benda padat bisa mencair saat dipanaskan dengan suhu tinggi hingga benda tersebut menjadi leleh atau mencair. Contoh benda mencair adalah coklat padat yang dipanaskan akan menjadi cair atau lilin yang dibakar akan meleleh dan mencair, kids. 3. Menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Pada proses ini, bagaimana zat memerlukan energi panas? Contoh proses menguap adalah proses penguapan pada air yang dimasak. Selain itu, bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama akan habis berubah menjadi gas. 4. Mengembun. Mengembun ini adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pada proses ini, zat memerlukan energi panas. Contoh pada proses ini saat es batu disimpan dalam sebuah gelas, maka bagian luar jadi basah. 5. Menyublim. Menyublim ini proses perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Proses ini zat memerlukan energi.
Contoh penyubliman bisa dilihat pada kapur barus yang disimpan pada lemari. Kapur lama-lama akan habis, dari padat berubah menjadi uap wangi. 6. Mengkristal. Mengkristal ini suatu proses perubahan gas menjadi padat, dan peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh dari proses ini bisa dilihat dari berubahnya uap menjadi salju. Nah, teman-teman jadi semakin tahu kan tentang perubahan wujud benda? Assalamualaikum anak-anakku kelas 4. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang kerjasama. Siapa yang mengerti pengertian tentang kerjasama? Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dilakukan sejak manusia berinteraksi dengan sesamanya dan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, anak-anak ibu sudah mengerti pengertian dari kerjasama, kita menuju ke contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari untuk siswa. Yang pertama contohnya gotong royong membersihkan lingkungan sekolah atau kelas. Kemudian yang kedua mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama. Ketiga bermain permainan tradisional seperti tarik tambang, gobak sodor, atau engklek secara berkelompok. Kemudian yang keempat merapikan alat-alat olahraga setelah pelajaran olahraga. Kemudian membagi tugas piket kelas seperti menyapu, mengepel, atau membersihkan papan tulis. Baik anak-anak ibu, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kali ini ibu akan memberikan LKPD kepada kalian semua. Nah, ibu akan menjelaskan cara mengerjakan LKPD-nya. Anak-anak ibu, coba diperhatikan pada kegiatan 2 ini. Amatilah gambar-gambar berikut ini. Kemudian, kelompokkan gambar-gambar di atas yang telah diamati sesuai dengan kolom tabel. Coba anak-anak amati. Gambar di atas sendiri, yang kiri itu ada anak-anak sedang bermain permainan tradisional. Kemudian, di sampingnya yang kuning-kuning itu pakai baju merah, itu kayaknya ada korban bully. Nah, silahkan dikelompokkan. Sikap baik dalam kebersamaan itu gambar yang mana? Kemudian sikap tidak baik itu dalam kebersamaan itu yang mana? Nanti dideskripsikan aja ya. Bisa dipahami anak-anak ibu? Baik, terima kasih. Nah, karena ibu sudah menjelaskan cara mengerjakan LKPD-nya, kali ini ibu akan menampilkan sebuah video tentang kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Silakan disimak secara baik, melihat video sambil mengerjakan tugasnya ya. Kali ini ibu tinggal dulu di kelas 3, nanti ibu akan kembali lagi ke kelas 4. Bisa dipahami anak-anak ibu? Baik, terima kasih. Hari ini kita main lagi ke rumah Bol yuk. Bol tinggal bersama ayah, ibu, dan adiknya. Bol dan anggota keluarganya bekerja sama di dalam keragaman. Kalian tahu tidak apa artinya kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan yang kita lakukan bersama-sama. Kita harus bekerja sama karena kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, karena setiap dari kita beragam, maka kita harus belajar untuk bisa bekerja sama dalam keberagaman. Keberagaman adalah bermacam-macam kemampuan dan peran setiap orang. Salah satu kerjasama di dalam keberagaman dapat ditemukan di lingkungan rumah dengan anggota keluarga. Misalnya, Bol suka membantu ibu mencuci piring, dan Mini membantu membersihkan meja. Bol dan Mini
juga membereskan kamar masing-masing. Dengan bekerja sama, pekerjaan rumah jadi cepat selesai. Dalam bekerja sama, kita juga harus tetap menghormati perbedaan dan keberagaman antar anggota keluarga. Masing-masing anggota keluarga juga harus memahami hak dan kewajibannya. Di rumah, Bol suka melakukan pekerjaan rumah. Bol merasa kerjasama di rumah adalah kegiatan yang menyenangkan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, keluarga Bol bersama-sama membersihkan rumah. Ayah, ibu, Bol, dan Mini memiliki tugasnya masing-masing. Suasana di rumah pun menjadi nyaman dan damai. Untuk bekerja sama di rumah, setiap anggota keluarga harus memiliki sikap peduli satu sama lain. Misalnya, saat Mini lupa melakukan tugasnya, Bol mengingatkan Mini. Ketika ada anggota keluarga yang tidak bisa mengerjakan tugasnya, anggota lain bisa membantu. Sikap peduli ini membentuk kerjasama yang baik di keluarga. Kerjasama di rumah ada banyak macamnya. Selain membersihkan rumah bersama, kerjasama di keluarga juga dapat dilakukan dalam bentuk olahraga bersama, makan bersama, pergi liburan bersama, dan banyak lainnya. Tadi adalah pembahasan mengenai kerjasama dan bentuk-bentuk kerjasama yang ada. Apa kalian sudah siap untuk bekerja sama membantu pekerjaan di rumah kalian? Bagaimana anak-anakku kelas 3? Apakah ada yang bertanya? Oh, Mas Reno mau bertanya apa, Mas? Baik, pertanyaannya Mas Reno. Apakah ketika wujud benda tersebut dapat mengalami perubahan wujud? Ya, baik, itu pertanyaan yang sangat bagus, Mas Reno. Baik, Ibu akan menjelaskan. Ketika wujud benda cair dapat mengalami perubahan wujud seperti mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublin, dan mengkristal akibat perubahan suhu atau tekanan. Silakan dicatat ya, Ibu tulis di papan tulis. Baik anak-anak Ibu, apakah ada yang bertanya lagi? Baik anak-anak Ibu, karena tidak ada yang bertanya, kita menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Apa saja yang kita dapatkan tadi? Yang pertama, benda padat. Benda padat apa? Bentuk dan volumenya tetap. Susunan partikel rapat dan teratur, tidak dapat dimanfaatkan. Kemudian tidak mengikuti bentuk wadah. Contohnya apa saja benda padat itu? Ada kayu, kemudian batu, lalu besi, emas, es batu. Benda cair, ciri-cirinya. Benda cair, ciri-cirinya bentuknya mengikuti wadah, volumenya tetap, susunan partikel tidak teratur, dapat dimanfaatkan. Dapat mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Contohnya apa? Air, minyak, teh, kopi, dan soda. Kemudian benda gas, ciri-cirinya bentuk dan volumenya berubah-ubah mengikuti wadah, susunan partikel sangat renggang, dapat dimanfaatkan, menekan ke segala arah. Contohnya udara, uap, air, asap, awan, gas LPG. Nah, ketika wujud benda tersebut dapat mengalami perubahan wujud seperti mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Baik, dapat dipahami anak-anak Ibu? Alhamdulillah kalau sudah dipahami, silakan di dalam kelas terlebih dahulu, nanti Ibu panggil untuk baris di halaman sekolah. Bagaimana anak-anakku kelas 4? Apakah ada kesulitan?
Adakah yang mau ditanyakan? Oh, Mas Nizam mau bertanya apa, Mas? Baik, pertanyaan Mas Nizam tentang pengertian kerja sama. Silakan dicatat nanti ya, buat catatan agar diingat terus pengertian dari kerja sama. Baik, Ibu, ulangi lagi pengertian dari kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dengan lebih mudah. Kerjasama melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab antar individu atau kelompok. Seperti itu. Ibu catat di papan tulis saja ya, supaya mempermudah untuk menulis sampean semua. Baik anak-anak Ibu, apakah sudah selesai mencatatnya? Baik, mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Apa pengertian kerjasama? Kerjasama adalah usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dilakukan sejak manusia berinteraksi dengan sesamanya dan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari untuk siswa SD yang pertama, bergotong royong, membersihkan lingkungan sekolah atau ke kelas. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama. Yang ketiga, bermain permainan tradisional seperti tarik tambang, gobak sodor, atau engklek secara berkelompok. Yang keempat, merapikan alat-alat olahraga setelah pelajaran olahraga. Yang kelima, membagi tugas piket kelas seperti menyapu, mengepel, atau membersihkan papan tulis. Baik anak-anak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua ya? Oke, sekarang kita semua baris dulu di halaman ya. Ibu panggil dulu kelas 3 supaya baris bersama-sama di halaman untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan anak-anak Ibu menuju ke halaman sekolah. Baik anak-anak Ibu kelas 3 dan kelas 4, karena pembelajaran pada pagi hari ini sudah dilaksanakan, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Kelas 3, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah menyenangkan? Adakah yang tidak paham? Sudah paham semua. Alhamdulillah, tadi mempelajari tentang apa? Benda padat, cair, dan gas. Oke, pintar. Kelas 3, yuk disimpulkan. Benda padat tadi ada apa saja contohnya? Contohnya ada kayu, batu, emas, perak. Iya, bagus. Kemudian untuk contoh benda cair, apa saja? Yang pertama, benda cair, air, susu, soda, kopi, teh. Baik, bagus. Kemudian contoh benda gas, ada apa yang kita hirup? Oksigen. Kemudian asap, gas LPG. Kemudian apa lagi? Terakhir ada asap. Baik, bagus sekali kesimpulannya untuk kelas 3. Kemudian yang kelas 4, kita tadi mempelajari tentang apa? Bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kehidupan sehari-hari siswa di sekolah dasar yang pertama ada apa? Contohnya gotong royong, membersihkan sekolah atau ke kelas. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas kelompok. Yang ketiga, bermain permainan tradisional secara bersama-sama. Kemudian merapikan alat olahraga setelah berolahraga.
juga, kemudian membagi tugas piket di kelas seperti menyapu, ngepel, atau membersihkan papan tulis. Baik anak-anak ibu semua kelas 3 dan kelas 4, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat anak-anak.